Ini adalah video spesial, Cak. IWB akan membawa sampean untuk melihat atau melakukan review secara fisik langsung Honda PCX 160 terbaru dari Jepang. Ini video diambil di Jepang, jadi IWB haturkan matur nuwun. Terima kasih kepada para followers Banaran yang luar biasa. Bahkan dari Jepang pun IWB mendapatkan kiriman video kan edian tenan, Cak. Dari informasinya, tanpa sengaja, ada salah satu dealer motor di Jepang yang sedang menurunkan Honda New PCX 160, Cak. Dan inilah video yang bisa share buat sampean semuanya tentang Honda New PCX 160 terbaru versi 4 katup 160cc. Above the sea, and this story stays with me like a haunting melody. Nah Kang Bro, kalau sampai melihat secara langsung, ternyata memang sosok PCX terbaru ini lebih slim dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bisa lihat dari video ini, dari mukanya, moncongnya, dan kebetulan di depan ini adalah warna putih dan hitam, dan sama-sama lihat dari reflektornya, Cak. Reflektornya ini terbagi dalam tingkat-tingkat, namun atasnya ada semacam finishing yang membuatnya makin keren. Untuk yang atas ini adalah sebagai lampu sen, ya, yang pasti, Cak. Dan kalau kita nyalakan pasti akan nyala warna kuning. Dan juga ada DRL-nya, itu ditarik vertikal ke atas masih tetap seperti biasa. Dan ini kalau kita lihat dari kiri. Untuk lampu reflektor ini, generasi yang di Jepang ini disuplai oleh Stanley. Dan sampai perhatikan saja, lebih slim dan juga lekuk-lekuk daripada casingnya, Cak. Nah, untuk bagian depan ini, kalau sampean perhatikan, disc brake-nya ternyata sedikit berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi kalau sampean lihat alurnya, Cak, bolong-bolongnya itu berbeda dan juga termasuk peleknya. Namun untuk teleskopiknya, suspensinya masih tetap menggunakan versi sebelumnya, dan yang pasti juga fendernya juga berbeda, termasuk dari tebeng-tebengnya. Ini sampean bisa perhatikan, tekuk-tekukannya beda, Cak, jelas beda banget. Bagian bawahnya juga ada sedikit mekar, bagian bawah itu untuk kakinya, dan memang untuk generasi terbaru ini decknya lebih lebar dibandingkan sebelumnya untuk kaki bawahnya, Cak. Ini bagian atasnya, jadi masih disuplai oleh Nissin untuk pengeremannya semuanya. Tracernya, cover-covernya, dan speedometernya juga berubah. Ini perubahannya cukup signifikan karena kalau kita nyalakan ada illumination warna hijau, Cak, seperti yang pernah Ibu bahas sebelumnya. Lalu di bagian belakang seperti ini, kalau kita lihat decknya, dan sama bisa lihat tekukannya berbeda banget dibandingkan dengan sebelumnya. Lihat saja nih, Cak. Jadi walaupun basis desainnya sama, kalau saya memperhatikan tarikannya lebih agresif, lebih bertekuk-tekuk. Ini adalah engine baru menggunakan ESP Plus. Emblemnya 3D PCX 160, warnanya warna kurum-kuruman gitu, Cak. Jadi lebih keren, dan ini memang sesuai dengan namanya, sesuai dengan kapasitas mesinnya sekarang sudah 196,9 cc. Nah, ini kalau kita lihat dari belakang, dari fender-fendernya berbeda, termasuk dari stop lampnya, Cak. Nah, yang menarik adalah stop lampnya, karena stop lampnya ini sudah tidak lagi model lek bosone sama jebeber, Cak. Ini sudah slim, ya, lebih slim, jauh lebih slim, dan ini sosok desainnya, shape-nya mirip dengan Honda Forza 250. Ini kalau dinyalakan keren. Memang kita nggak bisa nyalakan aja. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada semacam horizontal, ya, nanti untuk lampunya, dan ini bagian fendernya. By the way, kodenya untuk motor ini adalah KF47 karena di Jepang ini beda dengan tanah air. Kalau di tanah air kan K1Z. Kalau di Vietnam menggunakan kode tadi, dan memang untuk Jepang ini adalah impor dari Vietnam. Ini bagian belakangnya, fender-fendernya, fender lagi. Itu behel belakangnya, Cak, masih sama, mirip. Dan juga kalau kita lihat dari belakang dashnya. Nah, untuk keyless-nya masih sama, jadi smart key-nya menggunakan sistem yang sama. Dan kita akan lihat dari samping kanan, ini dia. Jadi istimewa adalah pastinya knalpotnya. Knalpotnya sudah tidak lagi menggunakan model sebelumnya. Ini new construction, new design, termasuk dari beberapa poin seperti hagernya juga berbeda, dan juga kalau kita lihat bagian spring suspensinya lebih gemuk, dan juga ada cover plastik yang akan melindungi inner tube.
Di bagian panel stangnya sudah ada hazardnya seperti dahulu. Ada stop system, tombol, dan itu ada start yang pasti. Jadi sama, nggak ada perbedaan di bagian sini. Termasuk dari cover racer sama, dan juga sebelah kiri ini panel-panelnya sama juga ya. Jadi klakson, high beam, low beam, kemudian juga lampu sen kiri kanan, dan semuanya tidak ada perbedaan untuk sektor ini. Untuk warna putih ini memang modelnya tuh ada mutiara-mutiaranya gitu, Cak. Jadi bosone itu metalik. Bagian belakang seperti ini, kita akan melihat bahwa perbedaan motor ini tentu dari sisi powernya sudah jauh lebih besar, dan memang untuk saat ini bisa kita katakan adalah the biggest power di kelasnya, karena walaupun beda 1 cc ya, kan dengan NMAX ternyata mengungguli juga walaupun belum VVA, istilahnya belum VTEC. Ini bagian belakang seperti ini, kita sambil perhatikan saja sosoknya, Cak. Jadi kalau Ibu katakan, boleh jujur katakan bahwa ternyata Honda masih mempertahankan desain sebelumnya, di mana basis VCEC ini memang lebih ke elegan, tapi untuk yang generasi terbaru ini diberikan bumbu-bumbu sporty, jadi lebih slim. Depannya sambil perhatikan untuk headlampnya lebih slim, tidak terlalu melebar kiri kanan, namun bagian bawahnya justru sedikit melebar karena ada semacam proteksi. Yang pertama, yang kedua untuk kaki memang decknya untuk injakan kaki itu lebih lebar, Cak. Jadi WP sudah terangkan sebelumnya ke samping semuanya. Sementara sampingnya warna hitam ini glossy, tidak matte, jadi lebih angker. Dan kalau sama lihat tuh bagian kirinya kan ada yang VCEC yang paling lama, VCEC lamanya kelihatan. Jadi sama bisa perhatikan perbedaan cukup signifikan bagian depannya tadi. Kalau yang depannya tadi kan jebeber ya, kalau yang sebelumnya, kalau ini sudah jauh lebih slim. Untuk harga 370.000 yen, atau kalau kita rupiahkan berkisar 50 jutaan. Wes lumayan, Cak, lumayan. Gila nih, bedanya jauh banget nih. Jadi ini harga yang dipatok di Jepang, tentu saja ini harga yang cukup tinggi, karena ya kita tahu bahwa motor ini atau VCEC yang terbaru ini diimpor dari Vietnam. Artinya status dari motor tersebut dibawa secara CBU oleh Honda Jepang. Kalau untuk warna hitamnya, jadi kalau Ibu katakan, nah ini desainnya saya bisa perhatikan. Saya bandingin saja bahwa desain VCEC terbaru dan yang lama ini memang berbeda dari sisi headlampnya yang jauh lebih slim dan juga lebih, kita katakan lebih bertekuk-tekuk. Nah ini kalau kita lihat dari sini nih, sama yang menarik adalah bagian sininya nih, Cak. Jadi sininya tuh agak mekar, dan lihat cacetnya itu ada semacam mutiara-mutiaranya gitu. Jadi apa ya, kita sebutnya ya metalik gitu ya, glossy metalik. Jadi ada semacam bintik-bintik begitu. Nah ini untuk bagian visornya juga Ibu katakan ada revisi. Kalau kita lihat dari sini, nah bagian, nah gitu, sampai perhatikan saya di bagian sini. Jadi bagian sini kalau kita lihat memang ada revisi di bagian kakinya, agak lebih lebar. Juga desain daripada footstep belakangnya juga berbeda, Cak. Walaupun sama-sama model folded yang masuk dalam body, tapi juga berbeda intinya. Jadi kita ngelihat shape-nya semuanya berubah sih. Berubah bentuknya, detailnya berubah, walaupun basisnya kalau kita lihat sekilas masih mirip. Lalu yang lebih suka tentu saja dari peleknya selalu berubah. Crankcase CVT-nya juga berubah, jadi lebih keren, lebih mewah sih menurut IWB, jadi lebih tebal. Ini bagian belakangnya tentu saja ini ya, ini kita lihat lah. Kalau kita lihat ini kan sudah double disc brake. Jadi kalau kita lihat di Eropa beda. Eropa tuh masih modelnya model ya kita tahu lah, model tromol. Nah ini untuk mounting daripada suspensi. Jadi suspensi sekali lagi sudah berubah, Cak, lebih gede, dan juga ada cover protector untuk plastiknya. Saya perhatikan saja sosoknya seperti ini. Jadi di Jepang dijual di angka 50 jutaan, dan kita berharap nanti masuk di Indonesia pastinya di bawah 40 juta. Kalau di atas 40 juta ya kebangetan, Cak, pasti nggak akan laku malah ya kan, karena musuhnya kan NMAX. Jadi AHM pasti berusaha keras untuk menekan harganya. Bagian belakangnya ini sudah ada biasa namanya mata kucing, dan ada logo Honda, dan ada coakan di bawah dari stop lampnya. Jadi kalau kita lihat dari dekat ini ada coakan. Nah ini di sini saya bisa perhatikan ini adalah Honda Vietnam. Nah jadi bener kan, made in Vietnam. Ini adalah impor dari Vietnam.
dari Vietnam, sekali lagi bukan dari Indonesia, kan Indonesia belum rilis dan belum produksi. Insya Allah sih udah mass production katanya demikian. Kita akan lihat bulan depan lah. Nah, untuk jok-joknya dibungkus Cak, tapi terlihat di sini stitchingnya ada jahitan dengan warna berbeda. Joknya hitam dicampur dengan abu-abu di bagian depannya seperti ini. Nah, ada stitchingnya, jahitan-jahitan putih. Nah, jadi demikian Cak, informasi sekelas buat sampean semuanya. Bagaimana sosok dari Honda New PCX 160 terbaru yang sudah dirilis di berbagai negara, termasuk Eropa, kemudian juga di Vietnam, dan juga yang terbaru adalah di Thailand. Generasi terbaru, generasi yang sebenarnya seharusnya sudah datang ke tanah air, dan kita harapkan mungkin bulan depan, insya Allah kalau tidak salah Cak ya, ini namanya juga terawangan. Jadi namanya terawangan bisa saja meleset Cak. Jadi ngono wae Kang Mas ya. Sekilas informasi buat sampean semuanya. Jangan lupa sampean like, share, dan subscribe. Dan kalau sampean suka video ini, sekali lagi support selalu, support, dan monggo tinggalkan di kolom komentar jika ada pertanyaan ataupun masukan. Dan sekali lagi Cak, yang paling penting adalah jangan pernah tinggalkan sholat lima waktu. Itu yang paling penting. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.